Setiap kali rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, harga emas dalam negeri cenderung naik. Hal ini terjadi karena harga emas internasional dihitung dalam dolar Amerika Serikat. Ini seperti dua sisi mata uang, rupiah melemah, emas melejit. Pertanyaannya sekarang adalah dengan kondisi saat ini, apakah kita harus buru-buru beli emas? Atau ini justru adalah tanda bahaya bagi ekonomi kita? Karena dampaknya sudah nyata banget ya teman-teman, bagi orang yang sudah invest emas dari lama, hal ini jadi kabar baik nih karena nilai aset mereka ikut meningkat. Tapi bagi orang yang baru mulai investasi emas, ini makin jadi nggak terjangkau lagi nih karena harganya semakin mahal. Dan jangan lupa pelemahan rupiah ini juga bikin harga kebutuhan lain ikut naik. Untuk membahas tema ini, saya akan buka dengan fakta terkini terkait nilai tukar rupiah yang trennya terus menurun dalam beberapa waktu ini. Berikut kita bahas. Saya ambil data dari bisnis.com dan wise.com. Terkait dengan fakta ini, ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke poin yang pertama ya. Di poin yang pertama ini, pada penutupan di 17 Desember 2024, rupiah melemah 0,525 atau 83,5% poin ke level 16.085 rupiah per dolar Amerika Serikat. Lalu di poin yang kedua, kurs 19 Desember 2024, 1 dolar setara 16.090 rupiah. Lalu di poin berikutnya, poin ketiga yaitu terjadinya fluktuasi mingguan. Selama seminggu terakhir, nilai tukar dolar Amerika Serikat ke rupiah berfluktuasi antara 15.915 di 12 Desember 2024 hingga 16.114 rupiah pada 18 Desember 2024. Pelemahan rupiah ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi ekonomi global dan domestik. Lalu sebenarnya kenapa sih ketika rupiah melemah cenderung membuat harga emas jadi naik? Yang pertama, hal itu terjadi karena harga emas dihitung dalam dolar. Harga emas di pasar internasional itu menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai standar. Jadi ketika rupiah melemah terhadap dolar, nilai rupiah yang dibutuhkan untuk membeli emas jadi lebih besar, sehingga emas di pasar domestik menjadi naik. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Di poin yang kedua ini, hal itu terjadi karena ini adalah bentuk perlindungan emas terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Ketika rupiah melemah, masyarakat cenderung mencari aset safe haven seperti emas untuk melindungi kekayaannya. Permintaan yang meningkat terhadap emas ini turut mendorong harga emas naik. Yang ketiga, adanya faktor global untuk penguatan dolar Amerika Serikat. Jika dolar Amerika Serikat menguat akibat kebijakan moneter seperti kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve, emas menjadi lebih mahal untuk dibeli oleh negara-negara dengan mata uang lemah, termasuk Indonesia. Dan di poin yang terakhir atau yang keempat, ini terjadi karena ada sentimen pasar dan ketidakpastian ekonomi. Pelemahan rupiah seringkali dipicu oleh sentimen negatif terhadap ekonomi Indonesia, seperti defisit neraca perdagangan atau tekanan ekonomi global. Dalam situasi seperti ini, emas menjadi aset paling dicari sehingga permintaan dan harganya jadi melonjak. Kedepannya, pelemahan nilai rupiah ini bisa saja terus terjadi jika kondisi ekonomi global tidak stabil. Sebenarnya, saya agak pesimis dengan pemerintah bisa menekan nilai tukar dolar terhadap rupiah. Karena kalau melihat kondisi saat ini, malah angkanya itu cenderung akan naik. Kalau saya lihat malah bisa menyentuh ke 17.000 rupiah. Semoga aja ini tidak terjadi. Saya berharap pada pemerintahan Presiden Prabowo bisa memperbaiki keadaan ini. Ya, kalau mau tekan, nggak usah jauh-jauh dulu deh, minimal ke angka 12.000 atau 13.000. Itu udah luar biasa banget. Lalu sekarang, dengan tingginya harga emas saat ini, apakah investasi emas masih menguntungkan? Menurut saya, jelas investasi emas tetap menguntungkan. Cuma yang terjadi saat ini adalah daya beli masyarakat yang semakin menurun. Alhasil, investasi emasnya tuh jadi nggak maksimal. Yang tadinya kita bisa beli gram besar, sekarang hanya mampu gram yang lebih kecil. Saran saya pribadi, strateginya mesti kita switch nih. Kalau saya dengan kondisi yang seperti ini, dan ini lihat ke penghasilan kita juga ya, dengan asumsi penghasilan kita itu nggak berubah atau tidak bertambah. Nah, kalau kondisinya seperti ini, berarti saya nabung emasnya itu harus alihkan ke digital. Jadi porsinya itu di digital itu 80% dan 20% itu di emas fisik. Jadi untuk sementara ya kayak berubah strategi dulu ya teman-teman. Saya nyaranin lebih ke emas digital karena kalau di emas digital itu harga per gramnya sama rata.
spreadnya juga jauh lebih kecil, dan untuk dapat potensi kita balik modal ataupun kita dapat untung itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan emas fisik. Gimana teman-teman? Masih ada yang pesimis soal investasi emas? Atau mungkin teman-teman punya pendapat yang lainnya? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa menjelang akhir tahun kita akan ada konten tentang prediksi harga emas. Kira-kira harganya akan di angka berapa ya? Karena di tahun 2025 ini ada hal yang mencengangkan yang nanti akan saya beritahu. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di konten berikutnya hanya di channel Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.